Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kozimed, platform belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan ujian akhir semester kelas 10 di fase E. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dikali dengan 32 dikali 8 pangkat negatif 2. Oke, langkah pertamanya kita jadikan setiap bilangan, kita ubah dia menjadi bilangan berpangkatnya. 2 pangkat 3 biarkan saja 2 pangkat 3 karena 2 itu udah prima gitu ya. 32 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Sedangkan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Oke, kalau sudah seperti ini, bentuk soal yang diminta yaitu 2 pangkat 3 dikali 32 dikali 8 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 32 itu menjadi 2 pangkat 5. 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Oke, kalau udah seperti ini, ingat sifat eksponen. Kalau bilang pokoknya udah sama-sama 2, maka kita jumlahkan aja pangkatnya ya. Jadi nanti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 hasilnya nanti 2 pangkat 3 ditambah 5. Oke, untuk ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2, pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya kita kalikan ya. Jadi nanti hasilnya dikali lagi dengan 2 pangkat 3 kali min 2, itu minus 6. Oke, jadi nanti hasilnya ini 2 pangkat 3 tambah 5, 8 dikali 2 pangkat negatif 6 ya. Negatif 6. Kita gunakan sifat bilang pokoknya udah sama-sama 2, tandanya kali maka pangkatnya kita jumlahkan, itu 2 pangkat 8 dikurang 6, itu 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 jawabannya opsi B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada soal bentuk sederhana dari 3/4 pangkat 2 dibagi ya dengan 32/27 dipangkatkan negatif 1. Oke, langkah pertamanya sama dengan soal sebelumnya. Nomor 1, kita ubah setiap bilangan menjadi bilangan berpangkat ya. 3/4 bisa kita ubah menjadi 3/2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi ya, dibagi 32 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 5, 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Oke, kalau udah seperti ini, ingat ya, pembagi pecahan itu sama halnya dengan kita buat menjadi perkalian tapi dibalik gitu ya. Nah ini 3 pangkat 2, jadi nanti 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, berarti nanti 2 pangkat 2 kali 2, 4. Kita buat jadi kali. Nah, habis itu kita balik ya. Kita balik jadinya 3 pangkat 3 per 2 pangkat 5 dipangkatkan negatif 1. Oke, kalau kita sederhanakan jadinya nanti 3 pangkat 2 per 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 kali min 1, berarti 3 pangkat minus 3 per 2 pangkat 5 dipangkatkan min 1 jadinya 2 pangkat minus 5. Oke, nah, ini tandanya kali, bilang pokoknya sama. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 3 jadinya 3 pangkat 2 kurang 3, berarti 3 pangkat min 1 per ini jadinya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 5 jadinya 2 pangkat minus 1 ya. Nah ini kan pangkat min 1, pangkat min 1 ya balik saja jadinya 2/3. 2 pangkat min 1 naik ke atas jadinya 2 pangkat 1, 3 pangkat min 1 turun ke bawah jadinya 3 pangkat 1 atau 2/3. Di jawabannya 2/3 yaitu opsi A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada bentuk
perpangkatan ya. Ada bilang pokok P dan bilang pokok Q. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Untuk yang di dalam kurung di sebelah kiri, ada bentuk P pangkat 2 dikali Q pangkat negatif 7 dibagi dengan P pangkat 3 dikali Q ya. Oke, pembagian bilang pokoknya sama, P dengan P gitu ya, yang sejenis, maka dikurang ya. Jadi nanti yang di bawah ini coret, yang di atasnya coret 2, di sini coret 2 sisa 1. Ini habis ya. Jadi 1 per P. Untuk Q-nya minus 7 dikurang dengan 1 ya. Di sini satunya. Berarti nanti Q-nya pangkat minus 7 dikurang 1 minus 8. Oke, itu untuk yang di sebelah kiri. Untuk yang di sebelah kanan ada bentuk P pangkat 6 Q pangkat negatif 6 ya, dibagi dengan P pangkat negatif 9 Q pangkat 3. Ingat yang sejenis, P dengan P, Q dengan Q, membagi berarti pangkatnya kita kurangi. Jadi nanti hasilnya P pangkat 6 dikurang minus 9, berarti 6 tambah 9 jadinya, berarti P pangkat 15 ya. Sedangkan Q-nya minus 6 ya, dikurang 3, berarti Q pangkat minus 9 ya. Oke. Jadi yang dalam kurung kita ubah menjadi, nah ini lagi ya, 1 per P itu bisa kita ubah menjadi P pangkat negatif 1 ya, naik dia ke atas. Atau 2 kurang 3 tadi, berarti minus 1 ya. Oke, yang dalam kurung kita ubah menjadi ini. Jadinya P pangkat negatif 1 Q pangkat negatif 8 dipangkatkan lagi dengan minus 2 ya, minus 2 dikali yang dalam kurung kita ubah menjadi ini, P pangkat 15 Q pangkat minus 9 dipangkatkan lagi dengan 1 per 3 ya. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya kita kalikan ya. Jadi semua yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan pangkat yang di luar kurung. Ini nanti hasilnya minus 1 dikali minus 2, jadi nanti P pangkat plus 2 minus 8 dikali 2 minus 2 ya, Q pangkat plus 16 dikali dengan 15 dikali 1 per 3 berarti P pangkat 5 ya, 15 dibagi 3 5 minus 9 dikali dengan 1 per 3 berarti Q pangkat minus 3 ya, minus 3. Oke, kalau udah seperti ini, jumlahkan yang sejenis P dengan P, Q dengan Q ya. Berarti P-nya 2 tambah 5, berarti P pangkat 7. Sedangkan Q-nya 16 dikurang 3, berarti Q pangkat 13. Jadi inilah jawabannya P pangkat 7, Q pangkat 13. Yaitu di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada bentuk akar. Kita diminta menyederhanakan atau dengan kata lain merasionalkan ya, karena ada penyebut akar sangat tidak disarankan. Nah, caranya dengan mengalihkan sekawan ya. Kita tulis soalnya, yaitu 3 akar 3 ditambah akar 7 per akar 7 dikurang 2 akar 3. Nah, kita kali dengan sekawannya, yaitu akar 7 ditambah 2 akar 3 per akar 7 ditambah 2 akar 3. Oke ya, biar adil atas dan bawah kita kalikan. Oke, ini perkalian ke dalam satu-satu. 3 akar 3 kita kalikan dengan akar 7, berarti nanti 3 akar 7 kali 3, berarti akar 21. Habis itu 3 akar 3 kita kalikan ke 2 akar 3, jadinya 3 kali 2 6 plus 6 akar 3 kali akar 3 yaitu 3 ya, 6 kali 3 nanti. Kita pindah ke akar 7 dikali akar 7 yaitu 7. Akar 7 dikali 2 akar 3 jadinya plus 2 akar 7 kali 3 21. Dibagi dengan, nah untuk yang bawahnya berarti akar 7 dikurang 2 akar 3 dikali akar 7 tambah 2 akar 3, berarti A kurang B kali A tambah B. Ingat sifat aljabar, A kuadrat A ditambah B dikali dengan A dikurang B
jadinya A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sifat aljabar ya. Jadinya bentuk yang bawah ini dengan cara cepat ya. Jadi nanti akar 7 dikuadratkan 7. Minus kali plus minus. 2 akar 3 dikali 2 akar 3, jadinya 4 dikali 3 ya. 2 kali 2, 4, akar 3 kali akar 3, 3. Oke, kita jumlahkan yang atasnya. 3 akar 21 ditambah 2 akar 21, jadinya 5 akar 21. 6 kali 3, 18, ditambah 7. Dibagi dengan 7 dikurang 12. Oke, jadi nanti hasilnya 5 akar 21 ditambah 18 ditambah 7 berarti 25. Oke, dibagi dengan 7 kurang 12 minus 5. Oke, 5 dibagi minus 5 nanti minus akar 21. 25 dibagi minus 5 berarti minus 5. Oke, ini jawabannya, atau ya kita pindahkan ke depan minus 5-nya, minus akar 21 ke belakang. Jadi jawabannya yaitu opsi A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada soal terkait dengan logaritma. Bentuk sederhana dari 3 log 81 ditambah 3 log 9 dikurang 3 log 27. Kita ingat lagi definisi log ya. Bahwasanya log itu kebalikan ya. Kebalikan atau inverse dari eksponen. Kalau misalnya kita punya bentuk A log B, nilainya itu misalnya C ya, maka bisa kita ubah menjadi bentuk ini menjadi A pangkat C sama dengan B ya. Nah, ini timbal balik. Atau sebaliknya, A pangkat C sama dengan B, kita ubah menjadi log, nanti hasilnya A log B sama dengan C. Ingat, ini definisi logaritma itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal bahwasanya ada 3 log 81 ditambah 3 log 9 dikurang 3 log 27. Oke. Kita nggak perlu menggunakan sifat log dalam ini. Sebenarnya bisa saja, cuman kita gunakan aja definisi dari log itu ya. Apa maknanya 3 log 81 itu? 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 ya, itu maknanya. Nah, jadi karena di logaritma itu pangkat ditanya, 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, tentu nanti 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat, berarti jawabannya 3 log 81 itu nilainya 4. Oke, kita lanjut. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, berarti 3 pangkat 2, berarti 2 jawabannya. Dikurang, selanjutnya 3 log 27 berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27, berarti 3 pangkat 3 ya, berarti dikurang 3. Berarti 4 tambah 2 6 kurang 3 berarti 3. Jadi jawabannya 3, opsi E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada soal persamaan logaritma. Bentuk soalnya 2 log 2x dikurang 5 sama dengan 4. Oke, ini untuk mengerjakan soal ini kita nggak perlu menggunakan sifat logaritma. Kita gunakan saja definisi dari logaritma itu sendiri ya. Kalau misalnya 2 log 2x dikurang 5, berarti ini A-nya, ini B, ini C ya. Bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen, yaitu A pangkat C sama dengan B ya. Oke, jadi kalau kita masukkan jadinya 2 pangkat 4 sama dengan 2x dikurang 5. Oke, atau 2x dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 4 kali 4 16 ya. Oke, jadinya 2x sama dengan 16 ditambah 5. Oke, jadinya 2x sama dengan 21. Atau X-nya 21 per 2. Kalau kita lihat di opsi jawaban 21 per 2 itu opsi B ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 7.
Di sini soalnya terkait dengan barisan dan deret, tepatnya itu barisan aritmetika. Oke, kita dikasih tahu barisan 12, 9, 6, 3. Kita diminta menentukan rumus suku Kn-nya gitu ya. Bahwasanya ini barisan aritmetika, maka berlaku rumus suku Kn dari barisan aritmetika. Kita ingat lagi rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, ini rumus suku Kn dari barisan aritmetika. Oke, kita masukkan. Barisannya kan 12, habis itu 9, 6, dan 3. Dan seterusnya ya. Diketahui bahwasanya ini aritmetika. Oke, kita lihat dulu bedanya berapa. Dari 2 ke 9 berarti dia dikurang 3 ya. 9 ke 6 juga dikurang 3, 6 ke 3 juga dikurang 3. Jadi bedanya selalu tetap, yaitu minus 3. Sedangkan A-nya, suku pertamanya ya, A itu 12, bedanya minus 3. Ya, kita masukkan saja ke rumus suku Kn. Jadi nanti rumus suku Kn-nya atau UN, masukkan ke rumus A ditambah N kurang 1 kali B ya. A-nya 12 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya minus 3. Minus 3. Oke, kita sederhanakan. Jadinya 12 ditambah, kalikan ke dalam satu-satu, jadinya minus 3 dikali N minus 3N. Minus 3 kali minus 1 plus 3 ya. Jadi nanti hasilnya 12 ditambah 3, 15 dikurang 3N. Nah, ini jawabannya opsi A, 15 dikurang 3N. Oke, next kita lanjut ke nomor 8. Diketahui barisan aritmetika memiliki, diketahui ya, suku keempatnya 18, suku keenamnya 30. Jadi yang diketahui suku keempat nilainya 18. Selanjutnya suku keenam nilainya 30. Oke, kita diminta menentukan beda barisannya. Jadi yang ditanya di sini bedanya berapa ya? B-nya berapa? Oke, dari hal yang diketahui ini, U4 sama dengan 18. Ini maknanya U4 itu kan rumusnya A ditambah 3B ya, sama dengan 18. Sedangkan U6 nilainya 30. Ini maknanya A ditambah 5B ya, sama dengan 30. Ini masukkan saja ke rumus suku Kn ya. Ganti N-nya dengan 4, ganti N-nya dengan 6. Atau cara cepatnya, kalau dia suku keempat, B-nya 3. Kalau dia suku ke-6, B-nya 5. Oke, dapat kita dua persamaan dalam dua variabel A dan B. Bisa kita eliminasi dan substitusi ya. Kita langsung kurangi. A dikurang A habis. Ini A-nya habis. 3B dikurang 5B jadinya minus 2B. 18 dikurang 30 berarti minus 12 ya. Ini langsung dapat B-nya minus 12 dibagi minus 2 yaitu 6. Oke, dapat kita B-nya 6 yaitu opsi E. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada soal cerita. Seorang siswa menabung setiap minggu ya. Pada minggu pertama ia menabung 10.000, berarti ini U1 ya, atau A-nya yaitu 10.000. Selanjutnya minggu kedua ya, suku keduanya 15.000. Minggu ketiga, suku ketiganya 20.000. Oke, terlihat ya, bedanya selalu tambah 5.000 tiap minggu ya. Nah, kita diminta menentukan total tabungan sampai minggu ke-12. Jadi yang diminta nanti U1 tambah seterusnya sampai minggu ke-12 ya, atau U12. Nah, ini berapa nilainya? Oke, kalau diminta tambah berarti dia deret ya. Ingat, ini merupakan aritmetika dan kita diminta menentukan SN-nya, berarti jumlah N suku pertama, berarti S12 yang diminta ya. Jadi ini sama halnya dengan
suku ke-12. Sorry, S12 ya, S12. Berapa nilainya? Kita ingat rumus SN untuk aritmetika. SN rumusnya N per 2 buka kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Nah, ini rumus suku rumus N suku pertama untuk barisan aritmetika. Misalkan dihafalkan rumusnya. Oke, kita pakai rumus ini untuk menjawab soal. Berarti kita ganti N-nya dengan 12. Jadinya nanti S12 sama dengan 12 per 2. 2 dikali A-nya ini ya, 10.000 dikali 10.000 ditambah N kurang 1, berarti 12 dikurang 1 dikali B. B-nya itu penambahnya tiap minggu yaitu 5.000 ya. Jadi B-nya 5.000. Oke, dikali dengan 5.000. Tutup kurung. Oke, kita sederhanakan. 12 bagi 2 6. 2 kali 10.000 20.000 ditambah ini 11 ya. 11 dikali 5.000 berarti 55.000. Oke, jadinya nanti 6 dikali 55.000 ditambah 20.000 berarti 75.000 ya. 75.000. Oke, kita kalikan 75 dikali 6 ya. 0 simpan 3, 42 tambah 3 45, berarti 450.000. Oke, jawabannya opsi B. Oke, next. Oke, ini soal nomor 10. Diketahui suku ketiga barisan geometri adalah 18. Ketahui ya, bahwasanya suku ketiganya 18. Suku kelimanya 162. Jadi diketahui suku ketiganya 18, suku kelimanya yaitu 162. Nah, kita diminta menentukan berapa rasionya ya. Kita ingat lagi rumus, jadi yang ditanya di sini ya, ditanya rasionya berapa atau R-nya ya. Kita ingat rumus suku ke N dari barisan geometri. UN rumusnya AR pangkat N kurang 1 ya. Ini rumus suku ke N untuk barisan geometri. Oke, misalkan dihafal. Dari hal yang diketahui bahwasanya U3 nilainya 18, ini jadinya kalau kita masukkan rumus ke N-nya ya, suku ke N-nya, berarti U3 itu AR pangkat 2 ya, sama dengan 18. Dapat kita persamaan 1, sedangkan persamaan ke 2-nya yaitu U5 yaitu 162. Kita masukkan ya, U5 itu rumusnya AR pangkat 4. Oke, sama dengan 162. Ini persamaan kedua ya. Kalau kita bagi persamaan pertama dengan persamaan kedua, nanti dapatnya AR kuadrat sama dengan 18. Kita bagi ya dengan persamaan keduanya AR pangkat 4 yaitu 162. Kalau kita bagi nanti A-nya habis ya, coret atas dan bawah. R kuadratnya habis, ini dicoret sisa 2 ya. Ini nanti hasilnya 1 per R kuadrat. Ini 18 dengan 162. Kalau kita bagi dibagi 9 ya, bisa nggak ya? Coba kita bagi 2 dulu. Ini kalau dibagi 2 berarti 9, dibagi 2 berarti 81 ya. Nah, kita bagi lagi 9. Nah, ini hasilnya 9 ya. Jadi nanti hasilnya 1 per 9. Oke, jadinya 1 per R kuadrat. 9 itu kan 3 pangkat 2. Oke, kita kali silang ya. Ini habis nih satunya, kuadratnya juga habis, otomatis rasionya 3. Oke ya, jadi jawabannya 3, opsi C. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Diketahui suku keduanya. Jadi diketahui suku kedua nilainya 12.
Habis itu suku kelima nilainya 96 ya. Kita diminta menentukan 6 suku pertama, jumlah 6 suku pertama, berarti S6 ya. S6 berapa? Oke. Nah, dari hal yang diketahui ini bahwasanya U2 ya, U2 itu AR ya, AR pangkat 1 sama dengan 12. Langsung aja kita bagi dengan suku kelima, yaitu AR pangkat 4 sama dengan 96. Oke, kita coret A-nya habis ya. Atas dan bawah habis, R-nya 1, ini kurang 1 berarti sisa 3. Jadi nanti hasilnya 1 per R pangkat 3 sama dengan 12 dengan 96. Coba kita bagi dengan 3 dulu. 12 dibagi 3 sisa 4 ya. Ini dibagi 3, 32 ya. Oke, habis itu kita bagi dengan 4 ya. 32 dengan 4 berarti 8. Berarti 1 per 8. Ingat ya, 8 itu kan 2 pangkat 3. Jadi nanti langsung R-nya 2 ya, karena pangkatnya udah sama-sama 3, 1 atas sudah sama. Berarti langsung rasionya 2. Kalau rasionya 2, kita substitusi ke persamaan yang pertama ini, yaitu AR sama dengan 12. Kita ganti R-nya dengan 2, jadinya A dikali 2 sama dengan 12. Maka nilai A-nya 12 dibagi 2, yaitu 6 ya. Dapat kita A-nya 6, dapat rasionya 2. Oke, kita diminta menentukan S6. Nah, S6 ini rumusnya ya. Ketika R-nya 2 berarti yang besar dari 1. Ingat rumus SN ya. SN untuk geometri. SN rumusnya A. Kalau dia R-nya lebih dari 1 berarti R dahulu baru 1. Berarti R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini ya kita pakai ya rumusnya yang ketika R-nya lebih dari 1. Kalau misalnya kurang dari 1 dulu baru R ya. Kita masukkan ke rumus, jadinya S6 nilainya A-nya 6 buka kurung, R-nya 2 pangkat 6 dikurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1. Oke, kalau kita sederhanakan jadinya 6 buka kurung 2 pangkat 6 itu kita ingat ya, 2 pangkat 4 kan hasilnya 16 ya. 16 32 ya. Ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 berarti 64 ya. Jadi 64 dikurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1 1. Oke, jadinya 6 dikali 63. Oke, jadi nanti S6 nilainya 6 kali 3 18, simpan 1, 6 kali 6 36 tambah 1 berarti 37. Oke, jadi jawabannya 378, yaitu opsi D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ini ada soal cerita bla 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 gitu ya. Kita diminta persamaan matematikanya. Oke, ini simpel saja. Dari soalnya diketahui bahwasanya sebuah toko menjual berbagai jenis buah-buahan ya, diantaranya mangga ya, jeruk dan anggur. Jadi ada 3 buah, mangga, jeruk dan anggur. Jika pembeli pertama membeli 2 kilo mangga. Oke, ini kita misalkan aja. Misalnya mangga itu A ya, jeruk itu B, anggur itu C misalnya. Jika pembeli pertama membeli 2 kg mangga ya. Jadi nanti kita jadinya 2 kg mangga berarti 2A, karena kita misalkan mangga dengan A, 2 kilo jeruk berarti ditambah 2B ditambah 1C ya, berarti atau C saja. Harganya 70.000. Oke, ini dapat persamaan yang pertama. Habis itu pembeli kedua membeli 1 kilo mangga berarti A saja, ditambah 2 kilo jeruk berarti 2B, ditambah 2 kilo anggur berarti 2C, harganya 90.000. Oke, ini persamaan matematikanya yang kedua ya. Oke, pembeli ketiga membeli 2 kg mangga berarti 2A, 2 kg jeruk berarti ditambah 2B, dan 3 kg anggur berarti 3C ya, harganya 130.000. Oke, dapat persamaan yang ketiga. Oke, karena yang diminta itu bentuk persamaan matematikanya, udah ini jawabannya.
Ini jawabannya ya. Oke, ini soalnya isian seperti ini udah benar ya. Oke, soal nomor 13. Di sini ada suatu teks ya. Ada Richard, Anna, dan Edward ya. Richard, Anna, dan Edward adalah rekan kerja di suatu perusahaan swasta. Saat makan siang, mereka bertiga patungan ya, mengumpulkan uang untuk membeli makanan di sebuah restoran. Oke, diketahui bahwasanya uang yang dikumpulkan Richard 60.000 lebih banyak dari uangnya si Anna, ditambah 2 kalinya uang si Edward ya. Oke, dan jumlah uang yang dikumpulkan Richard, Anna, dan Edward adalah 300.000. Jika selisih uang yang dikumpulkan Anna dan Edward adalah 15.000, pertanyaannya besar jumlah uang yang dikumpulkan Richard berapa? Oke, jadi yang diminta uang si Richard yang dikumpulkannya berapa ya? Oke, kita baca dari hal yang diketahui ya, bahwasanya uang yang dikumpulkan Richard itu 60.000 lebih banyak dari uang si Anna, ditambah 2 kali uang si Edward. Nah, kita nggak tahu nih uang si Richard berapa, Anna berapa, Edward berapa. Jadi kita misalkan saja. Misalkan uangnya si Richard ya. Richard, kita kasih aja simbol R ya. Sedangkan uang si Anna, kasih aja simbol A. Sedangkan Edward, kita kasih aja simbolnya E ya. Nah, ini jumlah uangnya si Richard, ini Anna, ini Edward ya. R, A, dan E. Oke, kita lihat di soal. Uang yang dikumpulkan Richard 60.000 lebih banyak dari uang Anna, ditambah 2 kali uang Edward. Jadi uangnya si Richard ya, Richard sama dengan 60.000 lebih banyak, berarti 60.000 ditambah ya uangnya si Anna, ditambah si Anna, ditambah lagi 2 kali uang si Edward, berarti 2 kali uang si Edward. Oke, ini persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya, dan jumlah uang yang dikumpulkan Richard, Anna, dan Edward ya adalah 300.000. Jadi jumlahnya ya, Richard ditambah Anna ditambah Edward, totalnya 300.000. Ini persamaan yang kedua. Lanjut kita ke persamaan yang ketiga. Jika selisih uang yang dikumpulkan Anna dan Edward, selisih itu berarti dikurang ya. Berarti Anna dikurang Edward, selisihnya 15.000. Ini persamaan yang ketiga. Oke, dapat kita 3 persamaan dengan 3 variabel ya. Kita akan gunakan eliminasi, beberapa kali eliminasi ya, dan substitusi. Karena ini cukup banyak variabelnya, ada 3, jadi mungkin butuh jalan yang cukup panjang. Cuman konsepnya sama, tetap eliminasi dan substitusi. Oke. Dari persamaan pertama ini kita ubah ya, biar enak dia. Kita pindahkan semua yang ada variabel itu ke kiri. Jadi nanti persamaan pertama R dikurang A dikurang 2E nilainya 60.000. Persamaan keduanya R ditambah A ditambah E sama dengan 300.000. Persamaan ketiga A dikurang E sama dengan 15.000. Oke, ini persamaan yang pertama, persamaan kedua, persamaan yang ketiga. Tujuan kita untuk mencari Richard ya. Richardnya berapa? Oke, coba kita tambahkan persamaan 1 dengan 2. Kita tambahkan ya. Kalau kita tambahkan jadinya nanti dapat persamaan yang keempat ya. Ini nanti R-nya turun, A ditambah A jadinya 2A tambah 2A, sedangkan E ditambah minus E habis ya. Ini habis. Ini nanti hasilnya 315.000 ya, 315.000. Oke, kita dapat persamaan yang keempat.
Nah, dari persamaan yang keempat ini kita gunakan dengan persamaan yang pertama ya, atau mungkin persamaan pertama dengan kedua juga boleh dulu. Kita eliminasi bagusnya E-nya juga ya. Oke, persamaan pertama kita tulis dulu ya. Yang pertamanya R dikurang A dikurang 2E sama dengan 60.000. Persamaan keduanya R ditambah A ditambah E sama dengan 300.000. Coba kita eliminasi E-nya. Di sini E-nya minus 2, di sini baru 1 ya. Ini kita kali dengan 1, ini kita kali dengan 2. Nanti hasilnya ini dikali 1 tetap ya, persamaan pertama. Jadinya R dikurang A dikurang 2E sama dengan 60.000. Persamaan keduanya kita kali dengan 2 semuanya, jadinya 2R tambah 2A tambah 2E, hasilnya 300 kali 2 berarti 600.000. Oke, sekarang coba kita jumlahkan. R ditambah 2R jadinya 3R. Ini minus 2A ditambah 2A jadinya 1A ya. Minus 2E nya habis, dengan 2E saling menghilangkan, jadinya 660.000. Oke, kita dapat persamaan yang ke-5 dalam R dan A. Oke, sekarang persamaan kita gunakan persamaan 4 dengan persamaan 5. Oke, kita lihat ya. Persamaan 4 itu R ditambah 2A sama dengan 315.000. Sedangkan persamaan yang kelima yaitu 3R ditambah A sama dengan 660.000. Ini persamaan yang kelima. Nah, tujuan kita kan mencari uangnya si Richard ya, atau R. Berarti kita eliminasi A-nya. Di sini A-nya 2, di sini 1. Berarti ini kita kali 1, ini kita kali 2. Biar sama dia. Oke, jadinya nanti ini kalau kita kali 2 ya. Jadinya R ditambah 2A sama dengan 315.000. Ini tetap ya, karena dikali 1. Persamaan keduanya kita kali 2 semuanya. 3R dikali 2 berarti 6R ditambah 2A ditambah 660.000 dikali 2 berarti 1.320.000 ya. Oke, kalau kita kurangi jadinya nanti, kalau kita kurangi jadinya R dikurang 6R berarti minus 5R dan 2A dikurang A habis ya. Dan ini jadinya 315.000 dikurang 1.320.000 berarti minus ya. Minus 1.005.000. Oke, jadi R itu nilainya kiri kanan coret minusnya 1.005.000 dibagi 5, hasilnya nanti 201.000. Jadi inilah uang si Richard. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada soal, ada grafik ya. Ada grafik perpotongan 2 garis. Nah, mana SPLDV yang mewakili garis di atas? Ingat konsep ya. Ini konsep ini. Kalau misalnya ada suatu garis ya, anggap ini sumbu X, ini sumbu Y. Garis itu memotong sumbu X dan sumbu Y, misalnya di titik, ini misalnya titiknya A, di sini titiknya B. Maka persamaan garis itu bisa kita langsung aja cepat ya. Caranya, titik potong terhadap sumbu X ini punyanya si Y, berarti AY ditambah titik potong terhadap sumbu Y itu punya si X, berarti ditambah BX ya, sama dengan A dikali B atau AB. Oke, ini konsep
atau cara cepat lah ya, cara cepat untuk menentukan persamaan garis jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, dari anggap ini misalnya garis ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Oke, garis yang pertama itu persamaannya ya, dia memotong sumbu X di titik 5. Nah, berarti ini 5Y jadinya. 5Y ditambah memotong sumbu Y di titik 5 juga, berarti ditambah 5X ya. Sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Berarti hasilnya 25. Oke, ini kita bagi 5 semuanya, jadinya Y ditambah X sama dengan 5. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua, dia memotong sumbu X di titik 1 ya, berarti nanti Y-nya 1 ditambah memotong sumbu Y di titik minus 1, berarti ini punyanya si X ya, si X. Nanti hasilnya berarti di sini minus ya, minus X karena minus 1, berarti minus 1 dikali X minus X sama dengan kalikan min 1 kali 1, berarti minus 1. Nah, inilah persamaan yang kedua. Jadi jawabannya ini SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel yang mewakili grafik. Nah, ini jawabannya.